Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin One Piece yang notabenanya hanya sebuah fiksi bisa memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam, bahkan Al-Quran? Namun, sebelum mengetahui kaitan antara keduanya, penting untuk kalian ketahui, meski One Piece hanyalah sebagian fiksi, ternyata ada banyak alur cerita yang relate dengan kehidupan manusia, mulai dari relate dengan sistem pemerintahan, penguasa yang gila kekuasaan, dan tentu saja freelance dengan ajaran Islam. Karena itu, untuk mengetahui hubungan Islam dan One Piece, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejak kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, Islam mampu berkembang pesat lantaran melalui firman Allah. Segala lini kehidupan umat manusia telah dibahas secara detail. Sekalipun itu, hal-hal yang sering dianggap sepele seperti One Piece bisa kalian nilai sendiri. Seorang mu'alaf yang sekarang lebih dikenal sebagai pendakwah, yaitu Felix Xiao, tak segan-segan menghubungkan cerita One Piece dengan kondisi umat manusia selama ini. Salah satu contohnya di akun sosial miliknya, Felix pernah menulis caption bahwa what government atau pemerintahan dunia yang seharusnya mensejahterakan rakyat itu malah sibuk memperkaya diri, yang mempunyai tagline keadilan mutlak juga ikut-ikutan jadi pelayan Tenri Rubito. Terlalu banyak ketidakadilan yang menindas rakyat dan mereka tak tahu lagi harus berharap ke siapa. Maka saat ada yang berani menentang kezaliman seperti Luffy, rakyat yang tertindas itu akan bahagia. Merujuk dari caption barusan, Felix seolah-olah mengajak kita kembali mengenang kehidupan para nabi dan rasul, yang mana sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya, ada banyak sosok raja maupun sekelompok manusia yang tega menindas manusia lainnya hanya karena mereka punya kekuasaan. Wajar tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sosok yang berani melawan para manusia zalim. Kaum-kaum yang tertindas itu bahagia serta tanpa berpikir panjang menjadi pengikut para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran sendiri, kondisi tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 48. Bukan bermaksud berlebihan ya, tapi dibanding dengan manga atau anime lainnya, bisa dibilang One Piece merupakan satu-satunya fiksi terbaik bergenre novel. Bagaimana tidak? Diterbitkan pertama kali pada tahun 1997, kurang lebih 23 tahun lamanya, One Piece masih jadi salah satu manga paling populer di seluruh dunia. Menarik lagi, meski One Piece mengambil latar belakang kisah yang menceritakan petualangan bajak laut, Monkey D. Luffy, dan kawan-kawannya, akan tetapi ceritanya tidak hanya sebatas pertarungan antar kelompok topi jerami melawan musuh-musuhnya. Pasalnya, dengan kejeniusan sang penulis Eiichiro Oda, alur cerita One Piece berkembang menjadi petualangan yang lebih kompleks seperti yang telah kalian simak sebelumnya. Satu di antara alur cerita yang paling terakhir dari One Piece ini adalah tentang organisasi bernama Marine atau Angkatan Laut yang selalu berusaha menghentikan kelompok topi jerami setiap hendak mengungkap kebenaran. Udah tahu jika karakter manusia bisa berbeda-beda tatkala ia diberi sebuah jabatan. Karena itu, dirinya membuat beberapa tokoh angkatan laut dengan tipe yang tak jauh berbeda dengan dunia nyata. Pertama, ada tipe angkatan laut seperti Akainu yang hanya peduli dengan tujuan. Sekalipun cara untuk mencapai tujuan itu harus membunuh rakyat biasa. Kedua, ada tipe angkatan laut yang memiliki insting
mencerna situasi dan menimbang keadilan berdasarkan keadaan di lapangan. Untuk tipe angkatan laut seperti ini terlihat pada karakter Smoker yang pernah melepaskan Luffy dan kawan-kawannya, padahal punya kesempatan berkali-kali untuk menangkapnya, termasuk saat di Arabasta. Nah, berbicara tentang atau penggemar One Piece di pembukaan saat memasuki Arca, tepatnya di episode 92, kita disuguhkan dengan salah satu fakta ilmiah yang juga menjadi salah satu bukti kemujizatan Al-Quran dalam cerita One Piece. Jika kalian lupa, coba tonton lagi. Sebab di episode tersebut, kelompok topi jerami dibuat terkejut melihat penampakan asap belerang yang keluar dari dasar laut. Akan tetapi, karakter yang digambarkan sebagai perempuan cerdas sekaligus reflektor menjelaskan kepada teman-temannya bahwa laut yang mengeluarkan asap merupakan peristiwa alam dari gunung berapi yang berada di dasar laut. Sebenarnya, dilihat dari kacamata sains, para ilmuwan pernah mengklaim bahwa gunung berapi bawah laut telah punah. Namun dikutip dari BBC, pada musim panas tahun 1883, klaim tersebut tidak berlaku lagi lantaran sebuah kaldera atau lubang besar di bawah laut yang terletak di Selat Sunda tiba-tiba melepaskan gumpalan abu dan uap ke langit. Tak berhenti sampai di situ. Pada 26 Agustus 1883, gunung berapi bawah laut bernama Krakatau meletus hingga mengeluarkan sekitar 25 kubik puing-puing abu, batu apung, dan aliran lava. Sangat besarnya letusan Krakatau sampai-sampai mampu menewaskan puluhan ribu manusia. Bahkan hingga saat ini, letusan Krakatau menjadi salah satu letusan paling mematikan. Sekaligus bukti bahwa keberadaan gunung bawah laut memang benar adanya. Yang mengejutkan, jauh sebelum ilmuwan membuktikan adanya gunung berapi bawah laut sejak 14 abad lalu, Islam sudah lebih dulu menjelaskan hal tersebut melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur dan atap yang ditinggikan, berupa langit dan laut yang di dalamnya ada api. Al-Qur'an surah At-Tur ayat 1-6. Dari cara Arabasta hingga anak barusan, mungkin saja sebelum membuat Arch Arabasta, Eiichiro Oda sebagai penulis serial One Piece telah mereset terlebih dahulu tentang budaya dan kepercayaan yang dianut oleh orang Arab. Terlebih lagi dari pengambilan nama Arabasta, cara berpakaian penduduknya, gugusan gurun pasir, hingga hewan untanya semakin menegaskan bahwa One Piece bukan hanya ditulis berdasarkan imajinasi, melainkan dengan dasar ilmiah atau bahkan berdasarkan budaya serta kepercayaan agama tertentu. Selain Arch Arabasta, masih ada satu lagi bagian cerita One Piece yang jadi misteri dan menarik untuk dikulik kebenarannya. Apalagi kalau bukan Void Century, yaitu abad yang hilang atau abad kekosongan. Bagi kalian yang tidak menonton One Piece, Void Century ini adalah satu abad yang peristiwanya ditutup-tutupi lantaran ada sejarah penting yang berhubungan dengan berdirinya pemerintahan dunia. Karena itu, siapapun yang mencoba untuk mengungkap peristiwa sepanjang satu abad ini dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Sampai-sampai pada Arch O'Hara, lebih dari sebuah organisasi sejarawan yang mengetahui cara mengungkap Void Century dihapus secara massal dan dimusnahkan di salah satu pulau bernama O'Hara. Semakin menarik, di sepanjang kehidupan manusia ada banyak sekali sejarah yang ditutup-tutupi oleh kaum elit global. Misalnya, Columbus yang ternyata melakukan pembantaian ketika sampai di benua Amerika. Kisah kekejaman Prancis di benua Afrika dan sejarah umat Islam yang punya sumbangsih besar di bidang sains. Pada zaman klasik yang ditandai dengan peradaban Yunani dan Romawi, lalu 500 hingga 1400 Masehi ditulis dengan Dark Age atau abad kegelapan. Kemudian setelah tahun 1400 Masehi, tiba-tiba era Renaissance
atau periode kebangkitan dituliskan. Padahal Gustav Le Bon dalam bukunya mengatakan area yang diklaim sebagai Dark Age adalah masa sulit yang dialami banyak peradaban untuk mengungguli peradaban umat Islam. Apabila setelah menonton video ini masih ada yang menganggapnya sebagai cocoklogi, itu kembali pada pendapat pribadi kalian masing-masing. Yang jelas, Islam dengan kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap Muslim senantiasa mengingat kebesaran Allah melalui segala ciptaannya. Sahabat beriman dan para penggemar One Piece, bagaimana pendapat kalian setelah menyimak beberapa ulasan di sepanjang video ini? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.